Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita, kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam para pemirsa Al-Matuk TV dimanapun Anda berada. Insyaallah kita isi waktu yang kosong ini untuk melanjutkan nasihat tentang apa yang seharusnya seorang muslim lakukan ketika hendak membaca Al-Quran. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah membahas tentang jika seseorang ingin membaca Al-Quran dengan mushaf, maka hendaklah dia dalam keadaan suci. Dan kita sudah sebutkan dalil yang disampaikan oleh jumhur ketika menafsirkan ayat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Waqi'ah, innahu laqur'anun karim, terus fi kitabin maknun la yamassuhu illa al-mutahharun tanzilun min rabbil alamin, bahwa ayat la yamassuhu illal mutahharun, yang dimaksud al-mutahharun adalah orang-orang yang memiliki atau suci dari hadas. Dan tidak ada khilaf, dan ini sudah merupakan ijma, barang siapa yang ingin membaca Al-Quran tanpa mushaf maka dia boleh membaca langsung walaupun dia tidak berwudu, akan tetapi tidak menggunakan mushaf kecuali hadasnya hadas besar, yaitu junub. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan lanjutkan nasihat dari Al-Imam Muhammad bin Husain Al-Ajurri. Beliau berkata, wa uhibbu liman arada qira'atal Qur'an min lailin aw naharin an yatatahhar. Kemudian wa an yastak, dan aku mencintai orang yang membaca Al-Quran hendaklah ia bersiwak terlebih dahulu. Kalau sekarang orang tidak ada siwak, menggunakan apa? Sikat gigi. Jadi kalau kita hendak membaca Al-Quran, kita cek dulu mulut kita. Oh, bau. Maka hendaklah kita apa? Membersihkan terlebih dahulu mulut kita. Jangan sampai kalau membaca Al-Quran sedangkan mulut kita dalam keadaan yang tidak sedap, baunya bau naga, nggak enak. Jadi kalau baca Quran sikat dulu gigi. Kalau ada siwak, menggunakan siwak. Wa dzalika li ta'zimil Quran, karena hal itu agar kita mengagungkan Al-Quran. Li'annahu yatlu kalama Rabbi azza wa jalla wa dzalika annal malaikata tadnu minhu 'inda tilawatihi lil Qur'an. Kenapa? Karena ketika kita membaca Al-Qur'an, malaikat mendekat kepada kita. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tasawwaka ahadukum thumma qama yaqra, tafa bihil malaku yastami'ul Qur'an hatta yaj'ala fahu 'ala fihi. Fala takhruju ayatun min fihi illa fil malaikah." Tidaklah seseorang di antara kalian bersiwak atau sikat gigi, kemudian dia bangun malam, kemudian membaca Al-Quran, melainkan para malaikat tawaf di sekitarnya mendengarkan Al-Quran yang dibacakan oleh orang tersebut. Hatta yaj'ala fahu 'ala fihi, kemudian malaikat tersebut meletakkan mulutnya di mulut orang yang membaca Al-Quran tersebut. Wih, bagaimana? Gak bisa kita bayangkan, karena ini adalah perkara gaib. Malaikat besar, kita ngaji, mulutnya ada di mulut kita. Kalau bau. Ini adalah amru ghaibi. Ya. Di sini menjelaskan bahwasanya keutamaan orang yang membaca Al-Quran, dia didengarkan oleh para malaikat, kemudian malaikat meletakkan mulutnya di atas mulut orang tersebut. Maka hendaklah orang yang membaca Al-Quran tersebut mulutnya dalam keadaan wangi, bersih, tidak bau jigong.
Fala takhruju ayatun, tidaklah keluar satu ayat dari mulutnya kecuali masuk ke dalam mulut malaikat. Wa idza qama yaqra wa lam yatasawwaq, apabila dia bangun ya, kemudian dia membaca Al-Qur'an atau dia salat malam tapi dia belum bersiwak, belum membersihkan mulutnya. Tafa bihil malak, kemudian malaikat ya berkeliling di sekitarnya, walam yaj'al fahu ala fihi, tetapi tidak mau meletakkan mulutnya di atas mulut orang tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra, dan juga ya para ulama mengomentari bahwa hadis ini tentang rafa dan mauqufnya. Sebagian ada yang mengatakan bahwa ini marfu, dan sebagiannya lagi yang mengatakan bahwa hadis ini adalah mauquf. Maka dengan itu, kawan-kawan sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita hendak membaca Al-Qur'an, hendaklah kita terlebih dahulu membersihkan mulut kita. Kemudian Al-Imam Muhammad bin Husain Al-Ajuri rahimahullah mengatakan, wa yanbaghi liqari'in idza kana yaqra fa kharajat minhu ar-rih amsaka 'anil qira'ah hatta yaqdi ar-rih. Kalau kita lagi murajaah, bismillahirrahmanirrahim, enggak pakai mushaf. Karena kita sudah sepakat bahwa memegang mushaf harus dalam keadaan suci. Kita lagi murojaah, amma yatasaalun, kemudian perut kita ada sakit perut, anin nabail, ada yang keluar. Hendaklah kita kalau sedang membaca kemudian ada yang ingin keluar dari perut kita, hendaklah kita berhenti dari bacaan tersebut. Jangan sampai kita baca Quran sedangkan yang belakang pat-pet-prot. Ini tidak adab. Baca Quran sedangkan sambil apa? Sambil kentut. Ini tidak beradab terhadap Al-Quran. Kalau kita sedang jalan, murajaah, tiba-tiba kita ingin kentut, maka hendaklah dia berhenti ngajinya. Keluarkan dulu anginnya, kemudian melanjutkan. Karena membaca Al-Quran, ya tidak perlu harus dalam keadaan bersuci. Kecuali kalau memegang. Kalau lagi memegang, ngaji, kemudian perutnya mulus, ada yang mau keluar. Tutup mushafnya, kemudian buang angin, kemudian berwudu. Summa in ahabba an yatawadda'a summa yaqra tahiran. Kemudian lebih dianjurkan lagi, hendaklah seorang itu dalam keadaan memegang atau tidak memegang mushaf, hendaklah dia dalam keadaan suci. Apa dalilnya? Bahwa Nabi SAW ketika sedang berwudu, datang seorang memberikan salam kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW tidak menjawabnya sampai menyelesaikan wudunya. Kemudian setelah itu baru mengucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian lagi wudu? Waalaikum. Wudu. Setelah selesai wudu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini anjuran, tidak wajib, akan tetapi Nabi SAW mengerjakan tersebut, kemudian mengatakan, aku tidak ingin menyebut nama Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam keadaan suci. Wala yaqra'ul junub walal haidul Qur'an, wala haidul Qur'an. Tidak diperbolehkan orang yang junub atau sedang haid membaca Al-Qur'an. Hendaklah dia bersuci terlebih dahulu. Wala ayah, tidak juga ayat. Wala harfan wahidan, tidak juga satu huruf dari Al-Qur'an. Ya, kemungkinan Syekh Muhammad ibn Husain Al-Ajuri beliau berpendapat bahwasanya ya junub dan haid sama sekali tidak boleh membaca walau satu huruf. Ya, walaupun di sana ada ya perbedaan pendapat. Kalau dia membaca tanpa mushaf, ya itu diperbolehkan. Tetapi beliau mengatakan wa in sabbaha, apabila bertasbih maka diperbolehkan. Au hamida, atau dia bertahmid maka diperbolehkan. Au kabbara, atau bertakbir. Au adzana, atau azan. Nah, mungkin ini pendapat beliau. Fala ba'sa bidzalik, itu tidak mengapa. Wa uhibbu liqari an yakhudha nafsahu bisujudil Qur'an. Kemudian kalau kita baca Quran kemudian menemukan ayat apa? Sajdah, maka hendaklah dia mengambil ya, melakukan sujud tersebut. Ustaz, gimana kalau lagi jalan? Fasjudu lillahi wa'budu. Lagi jalan atau sujud di situ, langsung orang lagi rame,
Antum sujud nanti dilihatin orang, kenapa orang tiba-tiba sujud? Ana sedang sujud tilawah. Ya, bagaimana caranya? Para ulama mengatakan apabila kita sedang berdiri kemudian membaca surah sajdah, hendaklah dia menundukkan apanya? Kepalanya. Kemudian mengangkatnya. Ya, jika mampu untuk sujud, dan Anda pernah melihat ketika di kampus dulu ada orang jalan tiba-tiba langsung sujud. Anak kira dia meninggal, sujud. Ternyata dia sedang murojaah. Kemudian dia sujud di lorong kelas. Dia sujud, kemudian dia berdiri lagi, kemudian dia jalan. Mungkin dia ingin sujud lebih afdal, kemudian bersujud. Sejatinya tidak mengapa kalau kita mau sujud, cukup dengan menggerakkan leher kita, ya. Seperti kalau kita sedang sholat di mana? Di dalam kendaraan. Kullama marra bi sajdatin sajada fiha wa fil Qur'ani 15 sajdah wa qila 14 wa qila 11. Bahwa di dalam Al-Qur'an terdapat 15 ayat sajdah, ada yang berpendapat 14, ada yang berpendapat 11. Walladhi akhtaru an yasjuda kullama marrat bi sajdah, dan aku kata Syekh ya memilih hendaklah setiap berjumpa dengan ayat sajdah maka hendaklah dia bersujud. Kenapa? Apa faidah atau keutamaan seseorang ketika sujud? Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdah fasajada, i'tazala asy-syaitanu yabki yaqulu ya wailah. Umira ibnu Adam bis-sujud fasajad, falahul jannah wa umirtu bis-sujud fa abait faliyan nar." Bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya apabila seorang anak Adam membaca surat sajdah, ayat sajdah, kemudian dia sujud. Apa dalam juz amma ada berapa? Sajdah? Ada satu. Surat apa? Al-Alaq. Apa? Kalla la tuti'hu wasjud wa qatarib. Kemudian kita sujud. I'tazala syaitanu yabki. Kemudian setan menangis. Jika kita ada ayat sajdah kemudian kita sujud, setan menangis seraya berkata, celakalah diriku. Sesungguhnya dulu anak Adam diperintahkan untuk sujud, kemudian mereka sujud dan mereka mendapatkan surga. Kemudian aku diperintahkan untuk sujud, aku menolak dan bagiku neraka. Pertanyaannya, apabila kita jadi imam, kemudian membaca Al-Alaq, kemudian kita mau sujud, kalla la tuti'hu wasjud wa qatarib. Sujud sajdah. Kemudian bangkit lagi. Harus baca lagi apa tidak? Baca lagi dari awal, antum sujud lagi nanti. Berhenti sejenak, nunggu siapa? Nunggu makmum berdiri. Jangan antum langsung banting ke ruku. Orang belum naik, antum sudah ruku. Nanti bingung. Ini imam. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kemudian ruku, sujud. Makmum sujud. Kemudian setelah itu dia berdiri kan? Dia berdiri. Antum langsung ruku, ini makmum bingung. Apa mau ikut ruku atau dia berdiri terlebih dahulu? Maka selayaknya imam, kalau antum jadi imam dan mau sujud di ayat tersebut, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, Allahu Akbar, kemudian sujud, kemudian bangkit lagi Allahu Akbar, tunggu sejenak sampai makmum pun ikut tegak berdiri, ya, sampai tumakninah. Baru setelah itu antum Allahu Akbar lagi ruku, agar tidak tiga paciwe. Yang ini baru bangkit dari sujud, antum sudah ruku, nanti makmumnya menjadi bingung. Kemudian wa uhibbu liman yadrus wa huwa mashin fit tariq famarrat bihi sajdah an yastaqbilal qiblah. Dan aku menyukai apabila orang sedang yadrus, di sini beliau membawa atau membahasakannya yadrusu. Tadarus atau membaca. Dares, kalau orang ada dares itu apa? Membaca hafalan murojaah. Kemudian dia sedang berada di jalan, kemudian menemukan ayat sajdah, hendaklah dia apa? An yastaqbilal qiblah, menghadap ke arah kiblat, wa yumi'a bi ra'sihi bis sujud, kemudian menggerakkan atau
menundukkan kepalanya pertanda bahwa dia sedang sujud. Wa hakadha idza kana raqiban. Begitu juga apabila dia sedang dalam keadaan berkendara, kemudian dia baca Quran, menemukan ayat sajdah, hendaklah dia juga yang menundukkan kepalanya, menggerakkan kepalanya. Famarrat bi sajada yumi'u nahwal qiblah idza amkanahu, apabila dia memungkinkan. Kalau memungkinkan menghadap kiblat, kalau tidak ya dia menghadap kemanapun dia menghadap. Wa uhibbu liman kana jalisan yaqra an yastaqbilal qiblah. Nah ini penting. Kalau antum murajaah membaca Quran, yang paling dicintai adalah menghadap kemana? Ke arah kiblat. Ke arah kiblat. Ustaz, anak halaqahnya ngadapnya ke sana. Boleh nggak ke sini? Ustaznya jadinya di belakangi. Nah ini ya, tidak wajib. Tetapi yang paling bagus adalah menghadap ke arah kiblat. Dzalika liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairul majalisi mastuqbila bihil qiblah. Sebaik-baiknya majlis adalah yang menghadap ke mana? Ke kiblat. Wa uhibbu liman talal Qur'an an yaqra'ahu bihuznin wa yabki. Hendaklah seorang yang membaca Al-Qur'an ketika membacanya dalam keadaan merasa sedih dan dia menangis. Kalau bisa menangis. Sering kita dengar, fa idza qara'tal Qur'an, apabila kalian membaca Al-Qur'an, hendaklah kalian menangis. Apabila tidak menangis, fatabakau, hendaklah menangis-nangis. Saya pernah baca ta'liq hadis ini, ternyata hadis ini memiliki kelemahan. Ya, kalau kita tidak bisa menangis, kemudian kita berusaha untuk menangis, nanti takutnya masuk ke dalam kesalahan membaca Al-Quran. Talhin, ya terlalu menyedih-nyedihkan bacaan. Nggak nangis, tapi dibuat seperti nangis. Maka ini ada tasni', membuat-buat suara, sehingga nanti akan ada takti', terputus-putusnya mad. Tapi nggak nangis, cuma dibuat-buat agar makmumnya menjadi sedih. Ini pun dikomentari oleh para ulama tajwid bahwa hal ini ya tidak diperbolehkan. Tapi kalau betul-betul menangis, mungkin dia ketika membaca ingat tentang surga, kemudian neraka, ingat tentang dosa, ayat-ayat tersebut, kemudian dia menangis secara natural, tidak dibuat-buat, maka ini bagus. Tetapi kalaupun dia ingin berusaha sedih, tetapi tidak boleh membuat-buat sehingga suaranya menjadi terputus-putus, kemudian seakan-akan dia sedang menjerit-jerit menangis. Wallahu taala alam. Wa uhibbu lahu an yatafakkara fi qiraatihi wa yatadabbara ma yatluh wa yasta'mila ghaddat tarfi amma yulhihil qulub. Nah, ini penting. Kalau kita membaca Al-Qur'an, hendaklah kita mentadabburi ayat tersebut dan jangan disibukkan dengan yang lainnya. Seperti kalau kita ngaji sibuk dengan HP atau ngaji sibuk dengan jempol. Tangan satunya ke jempol, tangan satunya Quran. Ya, lihatin jempolnya, ini lagi. Pengen kukunya, lagi. Ini menyibukkan kita. Hendaklah kita fokus ya membaca dengan penuh tadabbur dan tidak menyibukkan ya mata kita, diri kita dengan pekerjaan yang dapat melalaikan terhadap Al-Qur'an. Wa an yatruka kulla syughlin hatta yaqdi darsuhu kana ahabba ilayya liyahdhura fahmuhu wa la yastaghila bi ghairi kalami maula, dan tidak menyibukkan diri dengan pekerjaan-pekerjaan atau kesibukan yang lainnya yang dapat melalaikan dan memalingkan diri dari Al-Qur'an. Ma'asyiral muslimin, kawan-kawan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa uhibbu idza darasa famarrat bihi ayatul rahmah sa'ala maulahul karim wa idza marrat bihi ayatu adzab ista'adza billahi subhanahu wa ta'ala minan nar wa idza marra bi ayati tanzih lillahi subhanahu wa ta'ala amma qalahu ahlul kuffar sabbahallahu ta'ala jallat 'azamatuhu wa 'azzamahu. Hendaklah apabila kita menjumpai ayat tentang neraka, kemudian kita berdoa, ya Allah jauhkanlah saya dari api neraka. Ketika mendapati ayat surga, ya Allah jadikanlah saya penghuni surga. Ketika ada ayat-ayat yang menjelaskan kaum kufar yang melecehkan Allah Subhanahu wa taala, yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bertasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim agar Allah Subhanahu wa taala disucikan dari
Jadi dugaan-dugaan mereka orang-orang kafir. Fa idza kana yaqra fa adrakahu nu'as, yang tidur, yang ngantuk apabila membaca Al-Qur'an kemudian ngantuk, fa hukmu an yaqta'a qira'ata wa yarqud hatta yaqra'a wa huwa yaqil ma yatlu. Kalau kita baca Quran kemudian ngantuk, amma yatasaallallahu rabbil alamin. Nyambungnya kemana? Baca lagi abasa wa tawalla, hilang, tidur. Nanti baca lagi, nyambung lagi di mana? Hendaklah dia tidur. Ini bagus, ini dalil ini buat besok subuh. Anak kalau ngantuk langsung tidur saja. Tetapi kalau dalam halaqah, kalau ngantuk hendaklah berwudu, atau kalau ngantuk berpindah tempat. Tapi kalau sudah ngantuk sekali, ya itu istirahat. Maka karena sudah pada ngantuk semuanya, jadi kita ambil istirahat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita atas dosa-dosa yang kita lakukan dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan menjadikan kita ahlul Quran, memberikan kecintaan di hati kita terhadap Al-Quran dan mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Demikian dapat disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita. Apabila ada kata-kata atau penjelasan yang kurang tepat, semua datang dari kebodohan saya yang masih menuntut ilmu, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.